Usulan bab, gimana kalau di OD dan siaran dibahas hadis dan ayat yang palsu? Ya, berat ya. Nuhun. Nuhun itu dibalik jadi nuhun lagi. Ya kan? Seperti ayah, dibalik ayah lagi. Nuhun dibalik nuhun lagi. Jadi suatu kata yang tidak bisa bolak-balik itu nuhun, ayah. Banyaklah. Begini, memang kita punya banyak perbandingan. Sebetulnya palsu atau tidak palsu itu tergantung dari tiap orang yang menilai. Karena kita punya perbandingannya. Anda pernah mempelajari soal mushaf nggak? Perbandingan antar mushaf pernah nggak? Mushaf Ali, Abu Bakar, Hafsah, Ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid. Ada mushafnya Aisyah, ada mushafnya Utsman yang sekarang kita baca. Bagaimana itu di Iran itu mushafnya Ali, bagaimana di Mesir itu mushafnya Hafsah. Bagaimana di tempat-tempat lain itu punya mushaf-mushaf masing-masing. Belum lagi kitab kuning. Kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Tulis tangan ya. Pernah melihat yang asli tulis tangan belum? Mushaf itu. Belum kan? Nah, bagaimana kita tahu di mana perubahan-perubahan? Kemudian soal hadis yang dibuat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Saya akan bisikan misalnya satu ini kalimat. Bisikan ke 10 orang. Bisikin lagi, bisikin lagi, bisikin lagi. Di ujungnya pasti beda itu. Yakin lah kalau beda. Nah, ini 200 tahun loh. Bagaimana kita mencari yang sebenarnya? Kita bersaksi ya. Kita ini bersaksi, bukan percaya begitu saja. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Otomatis kita harus menelusuri yang sebenarnya, karena itu adalah perintah Allah untuk berpikir, untuk mengklarifikasi. Kita nurut siapa? Nurut pada Allah atau nurut pada orang? Saya nanya, kita menurut pada Allah atau nurut pada orang? Iyalah, orang yang harus nurut pada Allah kan ya? Kenapa ketika kita nurut pada Allah orang protes? Malah ingin mengundurkan diri ketika kita mulai nurut pada Allah. Jadi siapa yang salah? Ketika kita mulai mengikuti perintah Allah, ketika kita mulai nurut pada Allah, mereka yang tidak nurut pada Allah otomatis akan mengundurkan diri. Ya. Takut mereka. Takut. Nah, makanya, tapi mereka memutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta seolah-olah kita itu hendak menghancurkan Islam. Waduh, itu teh jauh panggang daripada api. Tidak. Justru kitalah yang akan menegakkan itu, karena Islam itu artinya aslamu yang berarti menyelamatkan. Semua yang menyelamatkan itu adalah Islami. Semua yang mengajarkan adu domba, permusuhan, menjelek-jelekan orang lain, itu bukan Islami. Bergibah bagus gak? Tidak. Memfitnah orang bagus gak? Menjelek-jelekan orang lain bagus tidak? Iya, itu kan ajaran Islam ya? Yang melarang itu ajaran Islam kan ya? Iya. Dan yang dilakukan oleh mereka yang mengundurkan diri itu adalah hal-hal semacam begitu. Kerjanya bergibah, menjelek-jelekan orang, takut ketika kita mulai membuka kebenaran. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Karena kita tidak bisa diradikalisasi. Kita tidak bisa dijadikan alat-alat mereka untuk memecah belah umat. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kita masih menghargai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita masih menghargai negara ini. NKRI itu harga mati. Kita tidak mau ada pecah belah di antara umat. Kita tidak mau negara ini jadi federal. Kita tidak mau negara ini menjadi kehilangan jati dirinya. Tidak mau. Negara ini banyak sekali budaya.
Kenapa budaya ini hendak dihilangkan menjadi satu budaya import dari luar? Kita ada budaya Sunda, Jawa, dan sebagainya. Kenapa ini harus dihilangkan? Kenapa budaya-budaya ini disebut syirik oleh mereka? Siapa sih yang Islami di sini? Mereka itu memaklumi. Jadi siapa ya yang Islam itu yang memaklumi atau mereka yang tidak memaklumi? Ketika Rasulullah dilempari dan Rasulullah itu bersabar, karena Rasulullah memaklumi mereka, sudah biarkan saja, mereka kan belum paham. Itu mah kata Gus Dur. Kata Gus Dur seperti itu, biarin saja. Mereka kan belum mengerti, mereka kan belum paham. Kenapa kita tidak memahami mereka? Kenapa kita tidak memaklumi mereka? Biarkan saja mereka berbicara apapun, kita tetap maju. Ada ya istilah manusia menggonggong kafilah berlalu. Gak apa-apa. Yang jelas kita move on. Sekali lagi kita akan move on dengan kemampuan yang lebih besar lagi, dengan daya tembus yang lebih besar lagi, dan dengan memakmurkan yang lebih luas lagi. Waktu itu pernah kan kita belajar pupuk dan sebagainya. Tolong sebarkan juga, karena itu akan tetap kita sebarkan itu. Itu sangat penting pertanian. Nanti kita akan memapankan dari semua hal. Satu pertanian, satu energi, dua pertanian, ketiga peternakan, semua sandang pangan, papan dan sebagainya kita akan buat kemakmuran yang lebih merata lagi di planet ini. Jangan hanya kemakmuran ke diri sendiri saja, tidak. Penting kemakmuran itu kita sebarkan. Makanya kenapa di H itu segala ada kan ya, palu gada, apa yang lu perlu gua ada gitu. Nah, untuk mengakomodir itu semua, mau tidak mau kita akan bermetamorfosa menjadi Lemurian Transcentral Agrafel The Lemurian Meditation, atau Lantera The Lemurian Meditation. Karena meditasi yang sebenarnya adalah mereka yang menemukan kedamaian, ketenangan di balik keramaian. Jadi kita akan selalu tenang, kita akan selalu terarah, kita akan selalu bisa memaklumi semuanya, kita akan selalu memakmurkan umat, dan kita sendiri akan selalu merasa tenang. Karena kita sangat diayomi, dan kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, dengan Sang Rob, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah nggak? Seperti itu. Sok gedor lagi hati nurani.